Kalau kalian seorang ekstrovert, kalian wajib nonton video ini sampai selesai. Selamat datang di konten Sobat Kertas sesi edukasi. Kita akan membuat konten untuk menambah wawasan para Sobat Kertas kita dan akan membahas tentang apa itu ekstrovert dari segi kelebihan dan kekurangan. Dikarenakan ekstrovert ini seringkali dianggap sebagai pribadi yang terbuka dan penuh energi. Namun apa aja kelebihan dan kekurangannya? Mari kita bahas di konten kali ini. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu ekstrovert. Ekstrovert adalah individu yang cenderung mendapatkan energi dari interaksi sosial dan lingkungan eksternal. Mereka biasanya lebih terbuka, senang berbicara, dan merasa nyaman berada di tengah keramaian. Beberapa karakteristik umum seorang ekstrovert itu meliputi 1. Suka bersosialisasi. Ekstrovert ini sangat menikmati interaksi sosial dan seringkali mencari kesempatan untuk berkumpul dengan orang lain. Mereka ini sering nongkrong, pergi ke acara event, ke acara-acara besar untuk menjumpai banyak orang dan mencari kenalan-kenalan baru. 2. Ekspresif dan terbuka. Mereka ini cenderung mudah mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka secara terbuka, tanpa merasa sungkan kepada orang lain atas apa yang akan dia omongkan. Jadi kalau mereka ini pengen membicarakan sesuatu atau apa, mereka tinggal ngomong tanpa ada rasa sungkan karena mereka termasuk orang yang ekspresif dan terbuka ini. 3. Cepat beradaptasi. Ekstrovert biasanya lebih cepat beradaptasi dalam lingkungan baru karena mereka senang berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Sekarang mari kita bahas beberapa kelebihan yang dimiliki oleh seseorang ekstrovert ini ya. 1. Kemampuan komunikasi yang baik. Ekstrovert ini cenderung memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Mereka ini bisa dengan mudah menyampaikan ide atau pendapat mereka kepada orang lain. Hal ini membuat mereka sering sukses dalam bidang yang membutuhkan banyak interaksi sosial seperti penjualan, pemasaran, dan hubungan masyarakat. Dikarenakan mereka mampu membuat percakapan menjadi hidup dan menarik. 2. Jaringan sosial yang luas. Karena senang bersosialisasi, ekstrovert ini seringkali memiliki jaringan sosial yang luas. Mereka mudah berteman dan membangun hubungan dengan banyak orang. Jaringan yang luas ini bisa sangat bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan, baik untuk karir, peluang bisnis, maupun kehidupan pribadi. Dikarenakan mereka ini sering nongkrong, sering dengan atas dasar nambah relasi dan lain-lain itu. Banyak itu orang-orang ekstrovert yang seperti itu. 3. Energik dan antusias. Ekstrovert biasanya sangat energik dan antusias banget. Mereka ini membawa semangat dan energi positif dalam setiap interaksi yang terjadi. Sifat ini membuat mereka sering menjadi pusat perhatian dan dapat memotivasi serta menginspirasi orang-orang di sekitar mereka pastinya. Mereka ini cenderung menjadi pemimpin yang baik karena kemampuan mereka untuk menggerakkan dan memotivasi. Dan banyak juga influencer-influencer yang sukses itu karena mereka ekstrovert. Dan tidak mungkin ada influencer bisa menginfluence orang, bisa mengajak banyak orang, tapi mereka ngaku introvert itu aneh. Ya mungkin ambivert iya. Kalau mereka ngaku introvert tapi jadi influencer, apaan tuh? 4. Fleksibel dan adaptif. Ekstrovert biasanya lebih mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau situasi baru. Mereka tidak takut mencoba hal-hal baru dan seringkali menemukan cara untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Sifat fleksibel ini membuat mereka lebih mudah menghadapi tantangan dan mencari solusi kreatif. 5. Kemampuan berkolaborasi.
Dalam lingkungan kerja, ekstrovert seringkali menunjukkan kemampuan berkolaborasi yang baik. Mereka senang bekerja dalam tim dan mampu berkomunikasi dengan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Kemampuan ini sangat berharga dalam proyek-proyek yang memerlukan kerjasama dan koordinasi antar anggota tim. Itulah kelebihan dari sifat ekstrovert ya. Tak hanya kelebihan, ekstrovert ini mempunyai kekurangan juga pastinya. Dan apa aja sih kekurangan yang ada di ekstrovert ini? Namun tidak ada manusia yang sempurna, termasuk para ekstrovert. Mari kita lihat beberapa kekurangan yang mungkin dimiliki oleh ekstrovert ini ya. 1. Terlalu dominan dalam percakapan. Salah satu kekurangan ekstrovert ini adalah kecenderungan untuk menjadi terlalu dominan dalam sebuah percakapan dengan orang lain ya. Karena mereka ini suka berbicara, karena mereka ini banyak omongnya. Ekstrovert ini kadang-kadang sulit untuk mendengar orang lain dengan baik. Jadi mereka ini kekurangannya pastinya yang sering terjadi di orang-orang ekstrovert ini. Mereka ini punya kekurangan sulit mendengarkan orang lain dengan baik. Hal ini bisa membuat orang lain merasa tidak didengar ataupun tidak dihargai. Dan pada akhirnya bisa menyebabkan konflik dalam interaksi sosial. Itu yang sangat sering terjadi di lini masyarakat. Jadi pembahasan ini berdasarkan data ya guys ya. Bisa dicari sendiri di Google. 2. Kesulitan dalam bekerja sendiri. Ekstrovert mungkin mengalami kesulitan ketika harus bekerja sendirian karena mereka mendapatkan energi dari interaksi sosial. Bekerja sendiri dalam waktu yang lama bisa menjadi tantangan besar bagi mereka. Hal ini bisa menyebabkan penurunan produktivitas dan motivasi jika mereka tidak memiliki cukup kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. 3. Impulsif. Ekstrovert ini cenderung lebih impulsif dan mungkin bertindak cepat tanpa berpikir panjang. Sifat ini bisa mengarah pada pengembalian keputusan yang kurang bijaksana ataupun tergesa-gesa. Keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang bisa berdampak negatif pada diri mereka sendiri maupun orang lain di sekitar mereka. 4. Mudah teralihkan. Karena ekstrovert seringkali mudah tertarik oleh rangsangan eksternal, mereka bisa menjadi mudah teralihkan. Ini bisa menjadi tantangan dalam situasi yang membutuhkan fokus dan konsentrasi yang tinggi. Dikarenakan mereka mungkin kesulitan untuk tetap fokus pada satu tugas dalam jangka waktu yang lama. Atau bisa disebut gampang boring. Ekstrovert ini gampang boring ya. 5. Kurang introspektif. Ekstrovert mungkin kurang introspektif dibandingkan dengan introvert. Mereka cenderung menghindari waktu sendirian yang sebenarnya penting untuk refleksi diri dan pemahaman mendalam tentang diri mereka sendiri. Kurangnya waktu untuk refleksi ini bisa membuat mereka kurang memahami kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Di sini aku memberi tips untuk kalian para ekstrovert untuk mengoptimalkan potensi kalian yang memiliki kepribadian ekstrovert ini. Ada beberapa tips yang bisa diterapkan. 1. Belajar mendengarkan dengan aktif. Ekstrovert belum melatih kemampuan mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata, tetapi juga memahami maksud dan perasaan orang lain. Ini akan membuat interaksi sosial mereka lebih efektif dan bermakna tentunya. Atau bisa disebut dengan komunikatif. Jadi ngobrolannya itu jadi nyambung. Jadi nggak obrolan searah, seringnya terjadi di ekstrovert itu seperti itu. 2. Manajemen waktu dan fokus. Karena mudah teralihkan, ekstrovert ini perlu belajar manajemen waktu yang baik. Membuat daftar tugas dan menetapkan prioritas bisa membantu mereka tetap fokus dan produktif. Selain itu, menetapkan waktu tertentu untuk bekerja sendiri juga penting untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. 3. Refleksi diri. Meskipun ekstrovert lebih suka interaksi sosial, penting banget bagi mereka untuk meluangkan waktu untuk refleksi diri. Ini bisa dilakukan dengan menulis jurnal, meditasi, atau hanya duduk tenang memikirkan pengalaman dan pembelajaran dari hari-hari tersebut atau hari yang udah dia lalui. 4. Membangun kemampuan emosional. Mengembangkan kecerdasan emosional sangat penting bagi ekstrovert.
Memahami dan mengelola emosi sendiri, serta empati terhadap orang lain akan meningkatkan kualitas hubungan mereka. Ini juga membantu mereka menghindari perilaku impulsif yang merugikan mereka sendiri. 5. Keseimbangan antara sosial dan waktu sendiri. Ekstrovert harus menemukan keseimbangan antara waktu untuk bersosialisasi dan waktu untuk diri sendiri. Meskipun mereka mendapatkan energi dari interaksi sosial, waktu untuk diri sendiri penting untuk menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Jadi bagi kalian yang udah punya keluarga tapi ekstrovert, jangan lupa waktu untuk keluarga kalian juga ya. Karena kalian juga sering nongkrong. Banyak teman-temanku yang ekstrovert tuh seperti itu. Jika kalian termasuk ekstrovert dan mungkin udah berkeluarga, sebaiknya kalian belajar manajemen waktu yang baik. Nongkrong boleh tapi jangan sering-sering, ataupun kelola dengan baik waktu kalian bersama teman dan fokus ke prioritas utama waktu kalian kepada keluarga. Demikianlah pembahasan kita tentang kelebihan dan kekurangan seorang ekstrovert. Ingatlah bahwa setiap individu, baik ekstrovert maupun introvert ataupun ambivert, juga memiliki keunikan sendiri dan kekuatannya masing-masing. Mengenali dan memahami karakteristik kepribadian kita dapat membantu kita mengoptimalkan potensi diri dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain pastinya. Seperti biasa, jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kritik atau saran, atau kalian ingin berkeluh kesah, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita akan balas dan kita akan bahas bersama sobat kertas yang lain juga. Karena sobat kertas yang lain pun akan ikut serta menjawab pertanyaanmu kalau dibutuhkan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua sobat kertas atas konten kali ini. Semoga menambah wawasan kalian semua. Ambil baiknya, buang buruknya. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih.